Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Widya Nurbakti Pertiwi, SMMM, merupakan dosen Diploma 3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenankan saya membahas mata kuliah perilaku konsumen yang merupakan mata kuliah wajib semester 3 pada Prodi D3 Manajemen Pemasaran FEB Untirta. Pada mata kuliah perilaku konsumen ini, metode pembelajaran menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment yang menekankan pada Student Learning Center. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan dilaksanakan selama 1 semester dengan teori dan asesmen berupa proyek akhir. Bahasa pengantar dari mata kuliah ini merupakan bahasa Indonesia, dan perilaku konsumen ini merupakan mata kuliah yang mempelajari perilaku konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Di antaranya ada motivasi, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan sikap konsumen terhadap keputusan konsumen itu sendiri. Di sini juga mempelajari tentang keluarga, kelas sosial, budaya, serta lintas budaya dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Dan juga ditambah materi tentang Green Consumer Behavior serta bagaimana melakukan riset sederhana perilaku konsumen. Mata kuliah ini memiliki 2 CPL, diantaranya mampu menguasai konsep dasar pemasaran, strategi penjualan, layanan pelanggan dan manajemen merek, serta CPL 2-nya mampu mengolah dan menganalisis data pemasaran, mengidentifikasi masalah, serta menyusun laporan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini CPMK untuk mata kuliah ini diantaranya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar perilaku konsumen serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mahasiswa mampu menganalisis faktor internal, ada motivasi, kepribadian, persepsi, pembelajaran dan sikap, serta faktor eksternal terhadap keputusan pembelian konsumen. Serta mahasiswa mampu menerapkan konsep perilaku konsumen dalam merancang strategi segmentasi, targeting, positioning, dan bauran pemasaran yang efektif. Serta terakhir, mahasiswa mampu melakukan riset sederhana perihal perilaku konsumen, mengolah datanya, dan menyusun laporan hasil riset secara sistematis. Di sini referensi yang saya gunakan yaitu bukunya Solomon dengan Consumer Behavior, Buying, Having, and Being, yang terbit di tahun 2018, lalu Sifman dan juga Kanuk, Consumer Behavior, tahun 2019. Nah, sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus melalui tatap muka di kelas dan juga online melalui Zoom, serta pembelajaran asinkronus melalui Spada Untirta. Nah, pembelajaran dilaksanakan dalam 16 pekan dengan evaluasi pembelajaran mata kuliah dengan 4 komponen, yaitu tugas 15% terdiri dari tugas individu kelompok yang dilaksanakan pada minggu pertama, keempat, 6, 8, dan 10. Serta kuis 10% di minggu 5 dan ke-7. Lalu UTS di minggu ke-8 dan juga UAS berupa project team, yaitu melaksanakan riset sederhana perilaku konsumen. Demikian informasi perihal terkait mata kuliah perilaku konsumen untuk mahasiswa Diploma 3 Manajemen Pemasaran FEB Untirta. Berikutnya merupakan cuplikan proses pembelajaran secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya, ini pertemuan ketiga kita di mata kuliah perilaku konsumen, di mana materi hari ini kita adalah motivasi konsumen, ya. Nah, sebelum kita mulai ke materi, silakan yang sudah hadir bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu, ya.
Oke. Sudah semua ya? Oke, kita lanjut materi hari ini yaitu motivasi konsumen. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita. Di sini diharapkan nih after kelas ini kalian itu mampu menjelaskan motivasi konsumen ya. Di sini kita belajar ada definisi motivasi, model proses motivasi dan hubungan motivasi dengan perilaku konsumen. Sebelum kita lanjut materi hari ini, ada yang mau review? Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Oke, silakan Rio. Izin mereview. Silakan apa materi minggu lalu? Seingat saya Bu, dari hasil materi sebelumnya, Ibu pernah membahas tentang bagaimana sistematis tentang apa sebenarnya yang dilakukan oleh konsumen tentang melakukan mengevaluasi, membeli dan menggunakan produk. Ini penting untuk menghindari kesalahan pemasaran, mengidentifikasi masalah dan peluang pasar serta memberikan informasi akurat untuk pengambilan keputusan manajemen. Nah, tadi ada informasi akurat. Nah, kenapa pemasar harus punya informasi akurat? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Kayak misalnya oke nih mau jualan di Sindang Sari, kita harus tahu nih ada berapa orang calon konsumennya, misalnya lebih banyak Gen Z atau milenial, terus apalagi sukanya apa, lebih banyak yang suka es teh atau es kopi. Nah itu contohnya adalah tadi informasi-informasi akurat untuk yang nantinya menjadi keputusan manajemen ya. Oke. Next di sini apa itu motivasi sebelum kita ke materi? Yo, silakan Eva. Izin menjawab. Untuk definisi motivasi itu yaitu sebagai proses yang menyebabkan orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Apa tadi? Proses yang menyebabkan orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Proses yang menyebabkan mereka berperilaku sesuai dengan yang mereka ingin lakukan ya. Oke, bagus. Ada lagi? Desi, silakan. Izin menjawab Ibu. Motivasi itu merupakan kekuatan mendorong dalam diri individu yang mendorongnya untuk bertindak. Yang mendorong si individu untuk bertindak ya. Jadi kalau kita ngomongin konsumen punya motivasi untuk tadi melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, sampai akhirnya kalau kita ngomongin konsumsi ya mengkonsumsi produk atau brand tertentu ya. Nah ini menurut para ahli ya. Oke, definisi dari si motivasi. Next, nah ini ada perilaku konsumen yang sekarang tuh udah familiar ya di era digital, di era semuanya serba cepat. Nah ada beberapa perilaku konsumen yang kiranya mulai bergeser dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang. Nah coba Nova, kira-kira yang pertama nih motivasi pergi ke klinik kecantikan biasanya apa? Untuk motivasi merawat wajah itu buat biar bikin cantik. Terus untuk olahraga itu mereka motivasinya buat sehat, Bu. Biar sehat. Nggak ada yang ini olahraga buat flexing? Yang suka nyewa apa? Joki Strava, siapa di sini ada? Joki Strava, Novian. Tiba-tiba pace-nya berapa? 7 gitu kan. Padahal yang lari siapa gitu kan. Nah ini. Nah ternyata sekarang ya, kalau dulu kita nggak kepikiran ya, kepikirannya kalau olahraga ya buat sehat. Tapi ternyata sekarang ada konsumen-konsumen tertentu yang bahkan rela itu menjokikan jam tangannya kan buat supaya terlihat terlihat keren ya. Nah yang bawah nih kira-kira motivasinya apa? Biar pintar. Oh Rio banget ya. Nah ini di bawah orang tua ataupun misalnya kalian sekarang kadang-kadang misalnya mau masuk ke perguruan tinggi, terus mau masuk SMA, mungkin yang anak SMP mau masuk SMA itu beli bimbel, terus beli apalagi kalau sekarang tuh ruang guru ya, kelas di ruang guru, ya itu kan motivasinya tadi biar pinter ya. Yang terakhir ada di sini yang suka
mengkonsumsi ini aja, melakukan atau berperilaku ini? Trading ada? Biar apa? Biar kaya. Biar kaya. Ada nggak yang main trading biar keren? Serius ada nggak? Apa? Biar hanya terlihat keren. Enggak, maksudnya kayak ya udah investasi aja 100.000 gitu. Nggak bisa. Harus besar. Oke. Kalau Nova ini nggak? Main nggak? Dikira kan sekelas sama siapa? Agim ya? Kira main apa? Saham juga? Enggak. Nah, main forex dan lain-lain. Nah, pokoknya nah, zaman dulu saham ini yang main siapa? Yang membeli saham itu siapa biasanya? Petinggi-petinggi, pejabat, pengusaha. Kalau sekarang siapa? Gen Z pun beli saham ya. Mungkin nanti Gen Alpha ya, mainannya udah saham. Iya, kalau saya lihat tuh parenting tuh kayak ulang tahun tuh ngadain saham. Nah ini kan bergeser kan dari dulunya orang tua, pengusaha, orang kaya, Gen Z sekarang bahkan anak kecil udah punya saham. Oke, next ini ada model proses motivasi. Nah ini kalau menurut si Solomon nih, si motivasi itu sampai akhirnya si konsumen memenuhi kebutuhannya itu diawali oleh dia punya needs, wants ataupun desire nih. Dia punya kebutuhan, punya keinginan. Terus ada tensi yang akhirnya ngedrive dia, mendorong dia untuk berlaku atau di sini behavior sampai akhirnya memenuhi kebutuhannya. Contohnya misalnya nih lagi panas-panas di Sindang Sari, needs-nya apa? Aus, air. Tensionnya apa yang dorongannya? Panas, capek habis kuliah. Drive-nya apa? Drive-nya? Pergi ke Lavepco, ke kantin. Drive-nya, behavior-nya beli entah itu akhirnya di Lavepco nih dipilih ada teh, ada kopi. Nah di sini behavior konsumen milih apa pada saat pergi ke kantin. Pemasar harus tahu itu behaviornya apa. Haus, semua orang haus, tapi apa yang dia putuskan untuk akhirnya membeli nih after haus itu yang harus bisa dibaca oleh pemasar. Nah Gen Z nih katanya sekarang itu lebih seneng ke coffee shop ya daripada party katanya. Kalau party minum-minuman alkohol gitu, tapi ternyata sekarang tren minum alkohol itu menurun drastis, tergantikan oleh kopi. Ya, nah kopi tahun kemarin masih apa yang tren? Tahun kemarin 2025. Bukan kopi gula aren. Tren tahun ini pindah ke apa? Americano. Nah, pemasar tuh harus sensitif itu ya, maksudnya tahu nih, oke kemarin tuh lagi happening banget gula aren ya. Sekarang tuh si konsumen jauh lebih memilih Americano daripada si Montblanc ya, yang pakai jeruk ya. Ya itu juga lagi happening ya. Gara-gara apa ada yang tahu? Kenapa Americano sekarang lebih tren dibandingkan sehat diet tanpa gula? Ya, awareness konsumen ke kesehatan udah mulai tinggi. Jadi udah tahu nih penyebab diabetes, terus apa lagi? Dan lain-lain ya adalah gula, sehingga mereka memilih untuk meminum Americano. Nah, next. Nah ini jenis kebutuhan, ada kebutuhan fisiologis, ada kebutuhan psikologis. Nah, ngomongin fisiologis itu sebenarnya sama kayak kebutuhan-kebutuhan rasional kita. Tadi kayak mau minum. Oke, sebenarnya kalau mau minum haus cukup dengan apa? Air mineral aja. Tapi kalau kita ngomongin acquired needs yang psikologis, minum airnya harus apa? Teh aja. Teh manis. Teh manis yang 3.000 cukup? Cukup. Atau kopi, nih kalian kopi. Biasa ngopi apa? Cappuccino di brand apa? Fore. Harus ke Fore nih.
Apakah nggak cukup dengan Nescafe instan misalnya? ABC susu. Nah, kalau kita ngomongin tadi, oke nih, kebutuhannya ngopi. Kalau kita ngomongin fisiologisnya, oke, kopi ABC susu cukup. Tapi ketika kita ngomongin acquired needs, psikologis ya tadi harus ke fore, harus ngantri di fore, harus duduk di fore, atau minimal take away ada cup forenya. Nah, itu yang disebut dengan psikologis. Ya, nah sekarang kalau brand nih mau untung besar, ya yang disasar adalah psikologis need-nya konsumen. Jadi jangan yang dasar-dasar. Next, nah ini jenis tujuan ya tadi ya berhubungan sama ini. Jadi ada yang generic, ada yang product specific goals. Yang generic tadi haus, minum apa aja selesai gitu. Tapi ketika produk specific goals, oke minum, tapi saya minumnya harus le minerale misalnya. Saya kalau nggak le minerale nggak bisa. Atau tadi mau makan nasi padang, tapi saya kalau nasi padangnya nggak disederhana, saya nggak bisa, saya nggak mau. Nah itu adalah spesifik, produk specific goals. Ada nggak konsumen kayak gitu? Coba kalian sendiri ada nggak brand apa yang harus banget, kalau nggak brand itu saya nggak mau? Apa? Tergantung mood hari itu. Nggak ada yang loyal, maksudnya oke nih kalau saya mau makan ini harus ke sini. Nggak ada. Atau mau minum itu harus itu. Contoh lontong Medan. Oke. Harus itu. Nggak bisa nih kalau lontong-lontong ibu-ibu pinggir jalan nggak mau gitu. Harus ketak-takan. Walaupun misalnya lagi ada di Tangerang gitu. Harus tak-takan nih sarapan. Ya, oke. Boleh itu specific goals. Terus make up nih yang perempuan, ada nggak skincare yang spesifik banget nih, nggak kayak misalnya sunscreen merek apa aja bisa gitu, tapi ada nggak yang saya harus spesifik nih sunscreennya? Nggak ada, apa aja yang lagi diskon atau lagi apa nih, lagi flash sale? Enggak. Lagi tren, lagi tren ya. Nah hitungannya tren untuk perempuan apa biasanya? Apakah influencer tertentu? Atau enggak? Sering diomongin ya. Sering diomongin. Sama circle? Sosmed. Nah kalau ada buzzer gimana tuh? Bisa nggak ngebedain? Contohnya kan kayak Skintific kayaknya sering banget pakai buzzer ya. Jadi kayak ini dia launching produk baru, terus tiba-tiba di sosmed tuh Skintific terus. Sampai akhirnya beli, walaupun ternyata nggak cocok. Nah itu sering banget. Ya kan? Wanita-wanita di sini biasanya termakan oleh sosmed. Nah itu kan motivasi juga ya. Kadang-kadang kita pengen ikut-ikutan nih. Nah padahal ternyata after belinya kita nggak cocok. Next, nah ini motivasi, kira-kira yang di atas motivasinya apa, yang di bawah motivasinya apa? Ya, yang di atas minuman sehat, yang di bawah? Nah kira-kira ada nggak yang masih perilakunya seperti di bawah? Motivasinya apa? Enak. Makan. Jauh lebih enak dari minuman. Kalau Nova udah minuman sehat? Enggak. Saya minuman sehat. Yakin. Ini saya waktu seumur kalian yang bawah. Kayak McDonald's, KFC, apalagi. Lah baik ya kalau lokalnya dan lain-lain. Tapi semakin kesini after umur 35 udah mulai ini. Gula juga udah mulai ngurangin. Nah itu ya, baru berasa di atas umur 35 lah ya. Next, nah ini juga sama. Masih ada yang suka minum cola? Soda. Nggak suka soda, bagus berarti. Ada yang ini? Terutama buat perempuan ya, katanya kalau terlalu sering ini osteoporosisnya lebih cepat. Tapi kan orang beda-beda ya motivasinya ya. Ada yang ya tadi pengen minumnya enak. Nah bahkan kalau nggak salah beberapa negara maju, contohnya Amerika tuh menjadikan Coca-Cola tuh jadi kayak habit, kebiasaan ya. Jadi kayak after makan tuh harus soda, nggak bisa minum air putih. Ya. Next, nah ini tadi rasional, emosional, motivasi. Yang rasional tuh kayak kita mau beli makan, yang penting kenyang, ya kan? Karena kebutuhannya adalah memuaskan rasa
lapar. Tapi kalau kita ngomongin tadi emosional, saya mau makan, tapi makannya saya mau nyaman, mau ada AC-nya, mau ada apa lagi? Ada nggak di sini yang oke nih ke restoran tertentu karena misalnya pramusajinya ganteng, pramusajinya cantik. Ada nggak ya? Laki-laki kayaknya ada deh. Oh, mbak-mbak kasirnya yang di resto ini kayaknya cantik deh gitu. Nah, itu iya, iya. Lebih ke ramah. Oh, kalau yang jutek malas balik lagi ya. Iya. Tapi kalau yang cantik biasanya laki-laki ya. Oh, baik. Tahu deh, iya, baik itu gimana? Baik itu relatif ya. Baik itu gimana coba? Nah, kan ada ramah sama baik apa bedanya nih? Saya jadi bingung ya. Nah, tapi ada orang-orang tertentu ya tadi yang mau ketika mau ke restoran tertentu tadi karena pelayanannya ya dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Ferdi. Bertanya Bu, terkait materi motivasi, apakah motivasi konsumen ini bisa berubah-ubah atau cenderung tetap sepanjang waktu? Oke. Motivasi bisa berubah-ubah atau bisa sepanjang waktu ya? Ada yang tahu? Ya, mengikuti tren. Umumnya manusia, human, sosial, kenapa disebut ilmu sosial, humaniora, karena memang dinamis, berubah-ubah. Motivasi tadi, oke, motivasi kita nih atau saya ya pada saat usia 20-an makan yang penting enak kenyang, makan junk food oke. Tapi ternyata makin sini motivasinya pengen makan tuh ya udah makan aja. Motivasinya pengen sehat. Jadi nggak makan nasi, kurangi gula dan lain-lain. Begitu pula baju segala macam pasti trennya terus berubah gitu. Beda umur beda tren. Ya umur terus gender itu mempengaruhi sekali motivasi. Jadi oke, ada lagi? Yo silakan. Ibu izin bertanya, apakah semua perilaku konsumen selalu didorong oleh motivasi atau ada perilaku yang bersifat kebiasaan tanpa motivasi tertentu? Ada jawabannya. Contohnya ketika nanti kita ada di pertemuan ke-7 tentang kebudayaan. Kita ngomongin habit. Kayak sehari-hari nih tadi kayak Rio sama Novian sehari-harinya sarapannya lontong Medan. Begitu misalnya pergi ke Eropa disuruh makan roti gandum, waduh, harus cari warung Padang nih gitu kan, nggak bisa gitu kan. Itu contoh gitu kan, kayak kita aja makanan dikasih roti, biasa makan nasi uduk pagi-pagi, ya jadinya cari lagi mana nih makanan gitu, padahal tadi udah makan roti. Nah itu jadi kebiasaan yang terus-menerus itu bisa membentuk akhirnya perilaku seseorang. Begitu pula dengan konsumen gitu ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, nah ini ada tugas untuk minggu depan ya, yaitu observasi langsung ke lapangan ya di sini, di mana kalian per tim 2 sampai 3 orang. Di sini kalian lakukan observasi di salah satu tempat berikut, bisa di mall, pasar tradisional ataupun kantin kampus. Nah, tugasnya di sini amati perilaku konsumen 30 menit, lalu identifikasi 3 konsumen, minimal 3 pembelian, lalu catat perilaku mereka apa. Ya, misalnya oke nih beli kopi, beli bakso, beli Indomie. Lalu coba identifikasi motivasi apa di balik keputusan pembelian tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Amati perilaku. Pada saat kita mantengin sampai 30 menit. Iya, sampai 30 menit. Ini belanja apa aja nih? Jajan-jajannya kayak gimana? Kan apalagi nih kalau kalian ke kantin langsung beli nggak rata-rata? Tapi nggak diisi kan ya? 30 menit. Ya dilihat nih, oke nih si A diliatin, oh nih dia dari mulai datang ke kantin, dia dari ujung ke ujung lagi, oh dia lihat-lihat nih belum beli, sampai akhirnya misalnya di 10 menit terakhir dia beli, oh dia akhirnya udah berkeliling memutuskan untuk beli mie ayam misalnya. Nah itu diidentifikasi nih, oh kira-kira dia beli mie ayam gara-gara apa ya? Kenapa dia nggak beli Sabana gitu? Kenapa nggak beli apa lagi? Kopi dan lain-lain, gado-gado misalnya. Nah itu. Ya, ini tugasnya. Next.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen dalam program studi D3 Manajemen Pemasaran FEB Untirta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pertimbangan positif dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eva, enggak suka soda. Tapi Air